qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ankum. Wa yajibu syar'an ala man dzukira wujuban ainiyan ma'rifata kulli aqidatin bidalilihal ijmali. Dan wajib menurut syara', wajib menurut syara'. Ini tentang hukum. Jadi ada 3 macam hukum yang pasti terjadi dalam diri kita sebagai orang-orang muslim, ya. Ada 3 hukum yang wajib kita patuhi dan pasti berlaku. Pokoknya yang namanya muslim wajib tahu tentang 3 hukum ini. Pertama dikatakan syar'an, wajib menurut syara', menurut ilmu fikih. Kalau dikatakan syar'an berarti menurut ilmu fikih. Kalau dikatakan wajib menurut ilmu fikih adalah setiap perbuatan dan perkataan yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, akan diberikan pahala buat orang yang melakukannya dan diberikan sanksi, ya, diberikan sanksi, diberikan siksa. Ada sanksi, ya, yang harus dijalani tarikuhu oleh orang yang meninggalkannya. Itu wajib. Kalau dikatakan wajib menurut syara' berarti wajib menurut ilmu fikih. Umpamanya sholat, sholat hukumnya apa? Wajib. Siapa saja yang melakukan sholat akan diberikan pahala, dan siapa saja yang meninggalkan sholat akan dapat sanksi. Ya, kenapa nggak sholat? Alasannya apa? Tuyu akabu, dikasih sanksi. Di sini bahasanya disiksa. Yang wajib soalnya, sholat itu wajib. Nuntut ilmu, hukumnya apa? Wajib. Berarti orang yang ngaji dapat pahala, yang kagak ngaji dapat sanksi. Kenapa kagak ngaji? Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Salat pakai ilmu, puasa pakai ilmu, zakat pakai ilmu, haji pakai ilmu, bahkan syahadat juga pakai ilmu. Sesuatu yang tidak akan sempurna tanpa adanya ilmu itu fahuwa wajibun, hukumnya wajib. Nuntut ilmu itu hukumnya wajib. Cuman ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Yang fardu ain ngaji tentang tauhid, tentang fikih, tentang tasawuf, itu wajib, fardu ain. Walaupun ada sebagian orang banyak tersebar di YouTube bahwa Nabi nggak pernah ngajarin tasawuf. Makanya ilmu tasawuf itu dikatakan sesat, hukumnya bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Dianggapnya kita mengada-ada. Lah orang kan taunya cuman garis vertikal dengan garis horizontal. Vertikal kepada Allah, horizontal kepada sesama makhluk. Mereka nggak pernah tahu ada garis yang nggak pernah dibahas, dinamakan garis diagonal. Bagaimana cara kita melakukan hubungan
kepada sesama makhluk dan kepada Allah diatur dalam garis diagonal. Nah, garis diagonal ini ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Orang-orang sebelah itu kagak mengakuin, nggak ada tarekat, ya, kagak ada hakikat. Ya terserah mereka. Orang namanya keyakinan kagak boleh dipaksa-paksa. Kenapa kita paksa-paksa? Nggak bisa. Tapi kita sebagai orang yang cerdas diatur bagaimana hubungan kita kepada Allah dan bagaimana hubungan kita sesama makhluk. Diatur dengan garis diagonal. Syariat itu pelaksanaannya, tarekat jalannya. Makanya kalau dikatakan sini wajib syar'i, artinya wajib menurut ilmu fikih. Apabila dilakukan dapat pahala, apabila tidak dilakukan dapat sanksi. Ilmu itu ada yang dikatakan wajib aini, fardu ain. Setiap individu yang namanya mukallaf, dia udah akil, dia berakal, bukan gila, ya, bukan stres, dia akil, balik cukup umur, agamanya Islam, wajib melakukan minimal 3 ilmu yang wajib dipelajari. Nah, maka di sini itu namanya fardu ain. Orang tasawuf dianggapnya kalau orang ahli tasawuf, orang sufi itu dekil, ya, jarang mandi, pecinya nggak pernah dicuci, baunya udah bau macam-macam. Wah, dia orang sufi. Bukan. Tasawuf itu diambil tak sot wow tawa. Orang udah paham tentang tasawuf, tawadhu. Apa arti tawadhu? Rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri namanya minder. Rendah hati, dia pinter kagak sombong, dia kaya kagak sombong. Oh, dia miskin juga kagak minder. Itu namanya rendah hati. Oh, taknya tawadhu. Berarti kan tentang akhlak. Shotnya sofaul qulub, hatinya bersih. Apa tuh hati bersih dicuci pakai rinso? Bukan. Sifat hasutnya dibuang, sifat hikitnya, dengkinya dibuang, gampang marah dibuang, gampang curiga dibuang. Ya. Terlalu banyak husnuzon. Kita kadang-kadang kepada manusia saja kagak husnuzon, apalagi kepada Allah. Itu husnuzon. Sebab orang-orang yang selalu berburuk sangka, sebab di hatinya itu ada kotoran. Makanya mesti sering-sering dibersihin, biar hatinya bersih. Sofaul qulub, jernih itu hati. Nah, orang-orang yang sudah punya akal rohani, hatinya udah bersih, sehingga dilihat apa segala macam tuh, itu hijab-hijab udah tersingkap sendiri. Kalau kita masih tertutup oleh 70.000 hijab, tuh sofaul qulub, wawunya waro. Apa waro? Kalau bukan haknya nggak bakal diambil. Pergi ke masjid, ya, ambil keluar dalam sendalnya kemana? Nggak ada. Ada tersisa sendal lebih bagus. Ini nggak mau ngambil, bukan hak dia. Dia datang pakai sendal jepit, dia sendal kulit. Nah, kalau kita kan alhamdulillah rezeki dari Allah. Pagi pakai sendal, di sini ada tersisa, orang lain udah kagak ada, dalam masjid udah pada kosong. Sendal jepitnya hilang, yang tinggal sendal kulit. Dibilang apa? Rizqun minallah. Nah, ini kagak waro. Ya, kalau orang waro dia lebih baik jalan kaki, telanjang kaki.
Ya, atau dipinjam dulu, entar dipulangin lagi. Nah kalau kita kagak, rizqun min Allah, ini rezeki dari Allah. Ya kan? Yang keempat apa? Fana. Apa fana? Udah larut. Ya, udah larut itu. Itu kalau umpamanya dalam ilmu-ilmu begitu dikatakan udah manunggaling kaula Gusti, udah larut. Nah, dalam kewalian namanya majdub. Bukan majdub, majdub. Majdub itu udah larut, kayak gula sama kopi sama air. Udah larut, bisa nggak kita pisahin lagi? Nggak bakal bisa. Oh ini airnya, oh ini gulanya kita pisahin. Udah kagak bisa, udah larut. Makanya muncul manunggaling kaula Gusti, wahdatul wujud. Ya. Paham kan? Kenapa perlu dijelasin? Sebab ini paham-paham kebanyakan orang dikatakan ilmu tasawuf itu ilmu bid'ah. Jadi kita perlu tahu. Kalau nggak begini ntar, oh ya bid'ah. Bid'ah melulu. Kita jangan sampai ngekor. Kita punya guru, tanya kepada guru. Oh canggih ada Google, boleh. Tapi kita udah punya panduan sendiri untuk meyakini. Kita coba di Google, boleh, boleh. Jangan sampai ilmunya kagak ada, lihat Google. Ente ngaji, tiap hari ada ngaji sama siapa? Pokoknya syekhnya bagus dah, syekh Google, kan gitu. Tapi kita nggak tahu itu, ini buatan Yahudi apa betul-betul buatan Islam. Sebab tetangga kita yang di sana segala macam sekarang udah banyak nyusun kitab. Memang cara dia versinya versi mereka. Riyadhus Shalihin dia bikin versinya versi mereka. Untuk membelokkan orang-orang yang paham kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, dibelokkan. Ini kita khawatir. Ini perlunya ngaji begini. Itu yang pertama. Wajib syar'an menurut perintah Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran itu global, ditafsirkan oleh hadis. Hadis kadang-kadang global, disyarahkan oleh ulama-ulama yang mempunyai bidang ilmunya paling kagak 40 fak ilmu.